Baik teman-teman guys, ketemu lagi dengan Manusia Peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bosan ya kita ketemu. Kita coba tuntaskan apa yang dari awal sudah kita sampaikan, bagaimana manusia supaya tidak merugi, ya, agar kita tidak merugi dalam kehidupan kita. Sungguh menyesal kita nanti kalau hidup cuma sekali, ternyata kita termasuk orang yang merugi. Kembali ke ini nasihat Pak Kiai ketika menjelaskan tentang ini. Di video yang lalu sudah kita sampaikan ya, ada 4 ya kriteria biar kita nggak merugi. Yang pertama apa? Iman. Kedua, amal soleh. Ketiga, saling mewasiatkan, menasihatkan kepada kebenaran. Dan yang keempat, kesabaran. Nah, beberapa poin yang sampaikan Pak Kiai menarik menurut saya. Yang pertama, tentang iman. Jadi, kenapa iman menjadi landasan dasar agar hidup kita nggak merugi? Atau kalau mau dibalik cara berpikirnya, bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia yang tidak dilandasi oleh dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perspektif teologi Islam, maka dia akan merugi. Artinya, ya, apapun kontribusi yang kita berikan di luar paradigma keimanan, landasan keimanan, maka dia tidak ada nilainya kontribusi itu. Makanya benar di sini, iman menjadi yang pertama, baru amilus solihat. Terus gimana dengan orang-orang yang secara teologi keimanannya bukan kepada Allah? Ya, silahkan kembali kepada kaidah keimanannya masing-masing. Tapi dalam paradigma kita di Islam, maka landasan dasarnya adalah iman. Makanya kemudian, ya, kalau di agama kita kan ada rukun iman, ya, ada rukun Islam. Nah, kalau di Islam sendiri, bagian pertama adalah apa? Syahadat. Syahadat adalah proklamasi terhadap pernyataan keimanan. Jadi sebelum sholat dan lain-lain, maka yang pertama adalah iman. Guys, teman-teman sekalian, jagain iman kita. Jangan sampai hilang keimanan kita. Karena begitu iman hilang, begitu iman kita rusak, maka rusaklah nilai kebaikan yang selama ini sudah kita lakukan. Jadi yang pertama itu, pentingnya iman. Ya, pentingnya iman. Ada kisah bagaimana Rasulullah sangat sedih, menangis. Ya, walaupun ini ada debatable ya, kontroversi tentang paman beliau, Abu Thalib. Ketika Abu Thalib wafat, ada yang mengatakan bahwa sampai wafatnya tidak mengikuti keimanan Islam, Rasulullah nangis senangis-nangisnya. Karena apa? Karena kebaikan yang selama ini dilakukan oleh Abu Thalib, ya, dalam kacamata teologi Islam tidak memiliki makna ketika dia tidak melandaskan pada iman. Lo nggak adil dong, orang baik kok tidak memberikan apresiasi. Gini guys, teman-teman sekalian, itu kan kayak orang ujian. Ada sekolah, ada kampus ujian, tapi nama kita tidak terdaftar di daftar peserta ujian. Maka walaupun kita bisa ngerjakan ujian itu dengan baik, nilainya 100, ya kita tidak mendapatkan nilai dari ujian yang resmi. Kita bisa ngerjakan semuanya. Kita bisa menjadi mungkin ya mahasiswa teladan, tapi karena kita tidak terdaftar sebagai mahasiswa di situ, kita tidak terdaftar sebagai peserta ujian, mau ngerjain sebaik apapun ya tidak ada apresiasi dari kampus atau dari ujian. Begitu juga karena kita tidak terdaftar di dalam catatan daftar orang-orang beriman, ya, maka tertolak amaliyah. Jadi iman menjadi prasyarat agar kita nggak rugi. Ini yang pertama. Cerdas Pak Kiai menjelaskan. Dan saya suka sekali dengan penjelasan logis. Ya, tidak ada yang tidak logis. Ini yang pertama. Yang kedua, amal soleh. Ya. Menariknya, hampir semua pembahasan tentang iman biasanya berlanjut pada amal soleh.
illalladzina amanu wa amilus solihat. Artinya, iman yang benar adalah iman yang menghasilkan amal soleh. Menghasilkan amal soleh. Harus ada ekspresi yang jelas. Misalkan dalam tutur kata, harus tutur kata orang soleh. Apa tutur kata orang soleh? Yang dilakukan, ada yang dikatakan kebenaran. Dia tidak mengolok-olok orang. Contoh saja lah hal-hal begitu. Ya. Perasaannya perasaan yang berlandaskan keimanan. Ya. Apa perasaan yang berlandaskan keimanan? Tidak berprasangka buruk. Ini contoh saja ya, contoh lah misalkan. Jadi beriman harus melahirkan amal soleh. Lah bagaimana kalau beriman kok tidak menghasilkan amal soleh? Berarti there is problem. Ada problem dengan keimanan kita. Ada yang harus diperbaiki dari keimanan kita. Nah, orang-orang yang beriman harus memiliki amal soleh. Harus menjadi soleh secara pribadi. Ya, kita secara individual dituntut untuk menjadi soleh. Ya, untuk menjadi soleh. Tetapi ranahnya soleh secara pribadi. Islam mengajarkan kita untuk juga membangun soleh secara sosial. Secara sosial, karena kan ada waktu pribadi, ada waktu individual, ada waktu sosial, waktu peradaban, waktu bangsa. Sehingga kita juga dituntut untuk berkontribusi. Makanya kemudian perintah yang ketiga adalah agar kita nggak rugi, watawasau bil haq. Kata Pak Kiai, ini wazannya itu ya tawasau, dan hendaklah kalian saling mengingatkan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia resiprok, kalau dia adalah konteksnya dan hendaklah kalian menasehati, maka mestinya redaksinya jadi watusi bil haq. Kata Pak Kiai begitu. Jadi memang yang diinginkan oleh Islam itu hendaklah orang-orang yang soleh itu saling mengingatkan. Ada saling kerjasama, saling mengingatkan. Karena apa? Memang manusia itu diciptakan oleh Allah dengan keluh kesah, banyak salah. Al-insan makhlul khata wal isyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka orang soleh harus saling mengingatkan. Agar apa? Agar selalu dalam kebaikan itu. Kalau saling berarti ada kerjasama. Saling itu berarti dua orang atau lebih yang bekerja sama. Karena dua orang atau lebih, maka dalam Islam harus ada kepemimpinan. Ya. Kalau ada dua orang atau lebih berkumpul, maka harus ada kepemimpinan. Ya. Kalau ada kepemimpinan, maka dia ada rule. Ya, ada tata perundangan, ada apa istilahnya? Ya, peraturan yang disepakati. Maka kemudian mereka membuat sistem. Sistem apa? Ya, sistem dalam rangka menegakkan kebenaran. Ya, kalau di masyarakat, kalau dalam negara. Ya. Jadi, agar kita tidak merugi, di samping kita soleh secara pribadi, tapi kita juga soleh secara sosial, di mana kemudian kita memilih orang-orang yang dengan kepemimpinan itu melaksanakan sistem, organisasi, atau sistem sosial, dalam rangka menegakkan nilai-nilai kesolehan secara sosial itu sendiri. Dan ini kalau dalam konteks negara, maka dia bisa menjadi institusi negara, institusi sosial kemasyarakatan. Ada sosok kepemimpinan dan ada sistem di sana. Panjang jadinya ya. Dan memang begitulah kaidah tentang bagaimana manusia tidak rugi. Lah kok terakhir kesabaran? Nah, karena pada setiap upaya secara sistemik, secara organisasi, menegakkan nilai-nilai kebenaran itu selalu akan berhadapan dengan orang-orang yang benci dengan nilai-nilai kebenaran. Makanya pasti akan ada perlawanan. Apalagi kalau mohon maaf perlawanan itu dari penguasa. Ada yang ditangkap, ada yang dipenjara, ya kan? Bahkan ada yang mungkin dibunuh, ditembak dan lain-lain. Nah kadang-kadang dalam suasana seperti inilah kita merasa bahwa Allah tidak memberikan pertolongannya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika menemui Rasulullah ya, di Gua Thur, di mana kemudian di atas kepala mereka ada pasukan orang-orang Quraisy yang begitu kalau melihat ke bawah pasti akan ketahuan, dan Abu Bakar begitu khawatirnya sampai bertanya, "Mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah?" Rasulullah dengan santainya mengatakan, "Ala
Inna nasrallahi qarib. Tenang saja, pertolongan Allah dekat akan datang. Terus kalian, inilah kenapa kemudian disuruh sabar. Karena kalau nggak sabar, kita bisa gampang futur. Apa futur itu ya? Gampang berputus asa kemudian lari dari nilai kebenaran. Makanya kemudian banyak orang kan, yang tadinya orang yang berjuang menegakkan kebenaran, begitu dapat hambatan yang begitu kuatnya, tiba-tiba dia kemudian beralih menjadi pendukung dari kezaliman itu sendiri. Ya bisa karena dia nggak kuat dengan siksaan, bisa dengan karena iming-iming harta, jabatan dan lain-lain. Dan itu yang terjadi. Maka disuruh untuk sabar. Sabar itu tetap dengan nilai kebenaran. Sabar itu tidak kemudian meninggalkan nilai kebenaran itu. Sabar itu tetap berharap akan segera datangnya pertolongan Allah tanpa mundur dan tanpa mengkhianati itu. Makanya kita diperintahkan untuk saling mengingatkan kepada kesabaran. Karena apa? Kebanyakan kita memang tidak sabar. Ya. Kebanyakan kita memang tidak sabar. Suka terburu-buru dan inginnya kemudian perjuangan segera menghasilkan hasilnya yang besar. Makanya kalau kita saksikan sejarah para nabi-nabi, isinya adalah ujian dan mereka diperintahkan untuk sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi Pak Kiai sempat pernah menyampaikan logika, ya, logikanya menarik begini. Dan hendaklah kalian saling mengingatkan kepada kebenaran. Orang iman itu kan bersaudara, ya kan? Innamal mu'minuna ikhwatun. Saudara, kakak adik, saudara-saudara, saudara pokoknya. Yang kan ya, secara logika. Ada orang, saudara, kakak atau adik sedang berjalan. Ternyata di depan sana ada jurang. Ya, ini ibaratnya jurang itu adalah perilaku yang buruk. Kita tahu di depan ada jurang. Kita tahu kalau orang itu melakukan maksiat terus nanti masuk neraka. Saudaranya tahu. Kira-kira saudara macam apa yang kemudian atas nama tidak enak sama saudaranya tidak mengingatkan. Dibiarkan saudaranya masuk jurang, jatuh. Kira-kira saudara macam apa? Pak Kiai mempertanyakan itu. Kira-kira saudara macam apa? Bohong dia ngaku-ngaku sebagai saudara. Ini benar juga Pak Kiai. Kalau saudara yang benar adalah saudara yang mengingatkan saudaranya yang lain ketika dia menempuh jalan yang salah. Mas, itu jalan di ujung ada jurang, janganlah ke situ. Ini secara logika. Jadi saudara yang benar, saudara yang baik pasti akan mengingatkan. Kata Pak Kiai, logika sebaliknya. Ya. Saudara macam apa yang ketika dia kesasar, hampir masuk jurang, kemudian diingatkan oleh saudaranya yang lain, dia marah-marah. Dia nggak terima, dia ngamuk-ngamuk. Kira-kira orang macam apa yang ketika diselamatkan oleh saudaranya malah dia nggak terima, dia ngamuk-ngamuk. Mungkin sudah nggak waras. Ya. Kita suka sebut gila. Nah, pada aspek inilah jemaah sekalian, jemaah lagi ya, kayak pengajian. Jadi pada aspek inilah teman-teman sekalian, ya, kita menjadi faham bahwa surat Al-Asr ini yang mengajak kita kepada nilai untuk tidak merugi, tidak lain adalah fondasi dasar agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa membangun peradaban. Peradaban apa? Peradaban yang dibangun di atas keimanan. Peradaban di mana orang-orang yang beriman itu kemudian membangun kesalehannya. Peradaban di mana kemudian orang-orang soleh ini berusaha membangun sebuah komunitas untuk membangun kesolehan sosial, kesolehan bangsa, kesolehan peradaban. Mereka membuat sistem kesolehan, mereka memilih pemimpin untuk menjadikan sistem kesolehan ini berjalan, dan mereka kemudian membingkai itu semuanya agar kita selalu istiqomah, bersabar ketika ada hambatan, ada ujian yang sangat berat. Karena kunci dari lahirnya peradaban manusia yang hebat adalah ketika kita bisa bersabar di atas nilai-nilai kebenaran. Dan manusia-manusia peradaban adalah orang-orang yang selalu menapaki jalan kebenaran itu dalam kesabaran. Sejak itulah saya menjadi sangat tertarik dengan surat Al-Asr. Dan surat Al-Asr ini menginspirasi kita semuanya bahwa intinya adalah niat besar untuk menjadi manusia peradaban. Benar yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, lauma nazzalallahu al-Qur'an illa hadhihi surah lakafatum. Karena memang nilainya sangat hebat. Ini surat Al-Asr, maka kita memahami bahwa ending dari surat ini adalah cita-cita lahirnya peradaban manusia yang sangat agung. Peradaban ini dibangun atas keimanan, peradaban ini dibangun di atas landasan amal soleh,
kesolehan ini harus dikembangkan menjadi kesolehan komunal atau kesolehan bangsa, dan pada akhirnya kita harus menjadi orang yang selalu berada di jalan kebenaran dengan bersabar, karena di sana pasti akan selalu ada hambatan-hambatan, ujian-ujian, dan kadang-kadang pertaruhannya adalah nyawa. Teman-teman sekalian, ya, manusia peradaban akan selalu bersama agar kita berusaha membangun di atas landasan nilai keimanan, amal soleh, kemudian kesolehan bersama, dan pada akhirnya kesabaran untuk menunggu dan memastikan jalan menuju peradaban mulia itu benar-benar Allah turunkan kepada kita sekalian. Manusia peradaban akan hadir di sesi berikutnya. Cukup sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.